Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Albani Farel Gifari dari kelas OAA 14B. Di sini saya akan melanjutkan video tentang alternatif Microsoft Office terbaik selain Microsoft Word. Yang terakhir ini ada WPS Office. Jadi WPS Office ini bisa kalian download atau buka di wps.com atau App Store atau Play Store. Jadi kalian download dulu. Kebetulan saya juga sudah download ya WPS Office-nya, tinggal buka aja. Terus kalian login juga untuk sinkronisasi antar perangkat. Jadi apa sih bedanya dengan Microsoft Office lainnya dengan WPS Office ini? Yang pertama itu ada kelebihan, tampilan sangat identik dengan Microsoft Office atau ribuan menu. Kompatibilitas file sangat tinggi atau file tidak berantakan saat dibuka. Fitur PDF reader bawaan bagus. Terus yang kedua itu ada kekurangan, versi gratis mengandung iklan. Beberapa fitur canggih harus bayar atau premium. Jadi kalau kalian yang mau fiturnya lebih premium, kalian bisa pakai WPS Pro atau WPS Premium gitu teman-teman. Nah ini adalah tampilan WPS Writer ya teman-teman. Di sini juga sama ya, mungkin sama kayak Microsoft Word. Ada sebuah jenis fontnya, ukuran fontnya, mata kiri atau kanan, jarak antar baris atau spasi. Tapi di sini namanya halaman muka. Kalau di Microsoft Word itu namanya menu home ya, menu home. Namanya halaman muka ya teman-teman. Tuh ada gaya, terus ini ada, pokoknya sama lah ya, sama kayak Microsoft Word gitu. Di sini ada, terus ini ada apa namanya, gaya sebuah teksnya teman-teman. Terus ini ada sisipkan. Sisipkan ini sama ya nih, sisipkan ada sisipkan gambar, tabel, nomor halaman, header atau footer, ada ambil layar, bentuk, pustaka icon, kotak teks, ada word art, pustaka grafik, ada simbol, ada persamaan, ada bagian cepat ya teman-teman. Di sini juga sama teman-teman. Di sini saya tidak bisa mengklik sebuah fiturnya. Misalnya kayak kita klik gambar nggak bisa karena harus berbayar teman-teman ya. Ininya WPS-nya. Terus di sini ada fitur tata letak halaman. Tata letak halaman di sini juga sama kayak margin ya di sebuah Microsoft Word kan ada margin juga. Ini juga namanya beda lagi. Kalau di sini mah tata letak halaman namanya gitu. Ini juga sama namanya margin. Maksudnya kayak kalau di sana mah layout kalau nggak salah. Iya layout atau reference gitu. Terus ini tuh ada tema, halaman sampul, batas halaman, margin bawah, atas, kiri, kanan, ada cap air, warna halaman, header dan footer teman-teman. Terus di sini ada referensi. Nah, mungkin ini sama juga nih kayak reference di Microsoft Word. Nah, di sini juga tuh ada daftar isi, perbawaan daftar isi, level daftar isi, ada catatan kaki ini. Catatan kaki sebelumnya, berikutnya, sisipkan catatan akhir, pemisah catatan kaki atau catatan akhir, keterangan, tanda entry, atau penggabungan surat dan pengaturan ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada tinjau. Tinjau ini ada fiturnya adalah pemeriksaan ejaan AI, tesaurus, jumlah kata, pengumuman baru, lacak perubahan, marka tampilan final, terima, tolak, dan gambar teman-teman, dan konferensi, batas pengeditan. Terus ini ada lihat. Tuh, ada tampilan baca, ada print layout, tata letak web, zoom, back weight, eye protection mode. Terus ini juga terakhir ada alat ya teman-teman. Alatnya jadi ini tuh buat bagaimana kita ingin mengekspor dokumennya lewat mana nih. Misalnya mengekspor ke PDF, ekspor ke gambar, ekstrak teks atau gambar ke PDF, PDF ke Word, split atau gabungan gitu ya teman-teman. Ini buat hasil akhir sebuah dokumen di WPS Office gitu. Jadi kayak pengen digabungin gak sih ini apa namanya dokumennya, atau mau ke Wordin, mau ke PDF-in bisa banget. Jadi ke WPS Office. WPS Office kan ini diakses harus online ya teman-teman, atau dikerjakannya harus pakai internet. Nah, oke, selanjutnya di sini ada namanya
spreadsheet ya teman-teman, atau spreadsheet. Spreadsheet ini juga sama seperti Microsoft Excel ya teman-teman. Microsoft Excel. Jadi untuk membuat data-data dengan cara membuat tabel dan membuat data-data kayak angka dijumlahkan di sini nih ada nih. Tapi ini bedanya cuman kalau di spreadsheet WPS ini harus diakses dengan online ya teman-teman. Tadi bedanya. Oke. Terus juga banyak banget fitur-fiturnya juga sama. Fitur-fiturnya sama kayak Microsoft Word. Microsoft Excel. Di sini ada halaman muka nih. Halaman muka juga sama. Ada jenis font, ada tebal huruf, huruf miring, garis bawah. Terus ini ada pemformatan sel, format angka, perataan. Di sini ada sisipkan gambar, tabel, pivot chart, word art. Ini ada bagan, grafik mini, tabel persamaan, simbol. Terus juga ada formula. Formula tuh di sini namanya LaTeX kalau nggak salah ya. Gunakan LaTeX untuk mengedit dan menyisipkan rumus dengan cepat. Nah, ini sama kayak formula yang ada di Microsoft Excel, tapi di sini namanya LaTeX teman-teman ya. Terus di sini juga ada fitur tata letak halaman. Ada margin, orientasi, ukuran, cetak. Tata letak halaman. Di sini ada cetak judul, zoom, cetak garis kisi, lihat pemutus halaman, tema, latar belakang. Bersama ya teman-teman. Nah, di sini ada formula juga teman-teman. Formula itu bersama yang kayak di Microsoft Excel ya teman-teman. Terus ini ada nih, sisipkan fungsi, auto jumlah terakhir digunakan, keuangan, logika, teks, tanggal dan waktu, pencarian dan referensi, matematika dan trigonometri, fungsi lainnya, manajer nama, buat tempel. Banyak banget ya teman-teman. Sini ada data fiturnya, ada pivot table, auto filter, tampilkan semua. Ini ada aplikasi, ada subtotal, import data, ada validasi isi, itu sama aja kan ya teman-teman. Itu. Terus ini ada tinjau. Ini juga ada thesaurus, komentar baru, ada cek ejaan, ada reset sebelumnya, selanjutnya kunci set, lindungi gambar, lindungi buku kerja. Sebenarnya sama ya teman-teman fiturnya. Ini lebih apa ya? Ini bedanya kan harus di online doang fiturnya. Terus juga kata-kata fitur-fiturnya ini beda ya sama Microsoft Excel. Bedanya cuman namanya aja, tapi kegunaannya sama teman-teman ya. Terus sini ada lihat di sini ada normal, ada tata letak halaman, ada eye protection mode, highlight, rows, full screen, formula bar, zoom in, judul, free span, range all, bagi jendela. Terus ini ada alat tuh. Ini juga sama, alat itu untuk mengekspor sebuah data ini dari spreadsheet ke PDF, ekspor ke gambar, extract teks, PDF Excel, split atau gabungan. Terus ada di sini ada smart toolbox ya teman-teman. Nah, di sini fiturnya ada format, hapus, isi, hitung, teks dan daftar isi ya teman-teman. Gitu. Dan ini adalah spreadsheet. Ini juga ada presentation di WPS Office atau slide. Sini klik aja, kosong. Nah, ini adalah tampilan dari presentasi pada WPS Office. Sebenarnya sama saja ya tadi yang sudah pernah bilang dengan Microsoft PowerPoint, sama saja ya gitu kegunaannya. Tapi yang membedakan itu nama-nama fiturnya aja yang beda di WPS presentasi ini ya teman-teman. Yang pertama ini ada halaman muka. Halaman muka nih ada pelukis format dari slide saat ini. Jadi ini bisa buat nampilin slide-nya. Terus di sini ada tata letak slide. Terus di sini ada font-fontnya apa aja, tebal, miring, huruf, ya garis bawah, paragraf, menggambar, cari, alat pelajar.
Terus di sini ada lanjut ke menu sisipkan, yaitu ada sisipkan slide baru, tabel, gambar, ambil layar, bentuk pustaka icon, pustaka grafis, bagan, smart art, WPS art, kotak teks, word art, audio nih, atau film. Jadi kalian bisa mengupload video dan audio di presentasi WPS Office presentasi ini, teman-teman. Di sini ada simbol, persamaan atau latex, komentar, header dan footer. Di sini ada desain. Nah, ini juga sama kayak Microsoft PowerPoint, ya teman-teman, seperti kayak Microsoft PowerPoint. Desain itu untuk membuat sebuah desain presentasi dengan cara mengklik template atau desain yang kalian inginkan, desain presentasi kalian inginkan. Misalnya ada mempercantik slide tunggal. Di sini ada skema warna, latar belakang, edit master slide, terletak ukuran slide dan alat presentasi. Di sini juga banyak tuh template dari presentasinya. Terus ini ada juga transisi. Itu transisinya juga hampir sama ya dengan Microsoft PowerPoint, banyak juga nih fitur-fitur transisinya ya teman-teman. Tuh kecepatannya ada, klik untuk mengubah slide, tuh banyak banget. Terus itu ada bentuk, ada roda, ada berita, ada tirai gitu. Transisi, nah itu transisi. Selanjutnya itu ada animasi ya teman-teman. Animasinya kan tadi kan untuk sebuah animasi per slide gitu. Banyak banget ya fitur-fiturnya. Atau fitur-fitur yang ada di animasi ini ada bagi, beracak, berlian. Terus di sini ada lanjutnya ada tampilan slide. Jadi kalian yang ingin menampilkan slide-nya secara full ya di laptop kalian atau di PC kalian, kalian bisa pakai fitur ini atau menu toolbar ini, yaitu tampilan slide dari awal, dari slide saat ini, tampilan presentasi, style tampilan, tayangan slide kostum, sembunyikan slide. Selanjutnya di sini ada tinjau. Tinjau ini ada gambar, tinjau edit komentar baru, pemeriksaan ejaan, thesaurus, hapus komentar sebelum selanjutnya, tampilkan dan sembunyikan tanda gambar. Terus di sini ada lihat, lihat normal, slide shooter, notes page, reading view, handout master, notes master, grid and grids, view, grid lines, text window, ada ruler, ada zoom in. Terakhir ini ada alat ya teman-teman tuh. Di sini juga ada gambar web. Jadi ini untuk mengekspor ke mana saja, misalnya ekspor to picture, ekspor ke PDF. Nah ini untuk fitur semua dari presentasi yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi perbandingan singkatnya itu antara Google Workspace, Google Docs dan Google Slide, terus LibreOffice dan WPS Office. Google Space ini, Google Workspace atau Google Docs dan Google Slide ini di download di web browser. Terus kalau LibreOffice itu di desktop atau offline, desktop dan kalau WPS Office itu desktop dan mobile. Terus kalau Microsoft Office kayak Word, Excel itu ada di desktop, di web, ada di mobile. Terus kalau harganya nih, harga dari Google Workspace itu gratis personal gitu, kayak gratis, gak usah bayar gitu, tapi cuman online gitu. Terus ada LibreOffice itu gratis open source. Kalau WPS Office itu freemium, ada iklannya nih, ada yang berbayar, ada yang tidak, tapi kebanyakannya berbayar. Kalau Microsoft Office itu berbayar atau langganan ya teman-teman. Kita membanding saja gitu. Terus ini ada kolaborasinya tuh Google Workspace itu sangat bagus, LibreOffice itu tidak ada, WPS Office itu cukup bagus, Microsoft Office atau pembanding sangat bagus. Terus ini ada fitur tampilannya itu Google Workspace itu minimalis, LibreOffice itu klasik atau jadul, WPS Office itu modern atau mirip Microsoft Word, dan Microsoft Office itu modern gitu ya. Terus selanjutnya itu perbandingan singkat yang terakhir, yaitu ada format file. Google Workspace itu ada Google Format dan Docs, LibreOffice itu ada ODT dan Docs, WPS Office itu Docs dan PDF, Microsoft Office dan pembanding itu Docs ya teman-teman. Jadi kamu terserah ya pilih yang mana. Kalau pilih Google Workspace jika kamu butuh kerja kelompok, sering pindah device atau internetmu stabil, itu kalian pakai Google Workspace. Jadi ya buat itu tadi. Terus yang kedua itu ada pilih LibreOffice itu jika kamu butuh software offline gratis untuk
mengetik skripsi atau tugas tanpa gangguan iklan. Bisa kalian di LibreOffice. Yang ketiga ada pilih WPS Office. Jika kamu terbiasa dengan tampilan Microsoft Office tapi tidak ingin membayar lisensi mahal dan butuh fitur edit di HP yang kuat, kalian bisa di WPS Office. Itu teman-teman. Nah, itu saja penjelasan dari alternatif Microsoft Office terbaik dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.